Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faima Fatimah Zahra, NIM 195211182 dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah, kelas 7D, akan mempresentasikan hasil observasi perusahaan jasa pada PT Rosalia Indah. Untuk yang pertama, yaitu profil perusahaan. Rosalia Indah didirikan oleh pasangan suami istri, yaitu Bapak Justinus Suroso dan Ibu Justina Rahyuni Suroso, yang mengawali perjuangannya mendirikan usaha transportasi pada tahun 1983, yang pada saat itu hanya mempunyai satu kelas armada jenis cold diesel yang berplatkan AD9866A yang berpusat di Palur, Karanganyar, Jawa Tengah. Selanjutnya pada tahun 1991 barulah mempunyai 5 kelas armada bumel non-AC. Sejak saat itu resmi perusahaan otobis atau PO Rosalia Indah resmi menjadi perusahaan perseorangan dengan izin Biro Perjalanan Umum disingkat BPU. Seiring dengan perkembangan dunia usaha transportasi, maka perusahaan perseorangan dituntut harus profesional dalam pengelolaan manajemen dan pelayanan. Sehingga tepatnya pada tanggal 15 April 2015, PO Rosalia Indah berubah menjadi perusahaan berbadan hukum dengan nama PT Rosalia Indah Transport. PT Rosalia Indah Transport adalah sebuah perusahaan yang sedang berkembang pesat dan merupakan perusahaan swasta yang diperhitungkan dalam percaturan bisnis jasa angkutan darat di Indonesia. Selanjutnya terdapat visi misi pada perusahaan Rosalia Indah. Untuk visinya yaitu menjadi perusahaan transportasi darat yang unggul dalam kualitas pelayanan dan keselamatan di Indonesia. Untuk visinya terdapat 3. Yang pertama, memberikan pelayanan prima dengan menerapkan esensi layanan dan nilai perusahaan demi kepuasan pelanggan. Yang kedua, menyediakan sarana dan prasarana yang didukung dengan sumber daya yang handal. Dan yang ketiga, pemenuhan peraturan pemerintah serta menerapkan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum, sistem manajemen mutu, manajemen lingkungan, dan manajemen K3 demi peningkatan yang berkelanjutan. Pada jasa layanan Rosalia Indah terdapat 3 jasa layanan. Yang pertama yaitu Rosalia Transport, di mana Rosalia Transport merupakan jasa angkutan antar kota berupa bus antar kota yang melayani berbagai kota di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, serta melayani jasa angkutan pariwisata. Dan yang kedua, Rosalia Express, di mana Rosalia Express ini adalah salah satu bagian dari unit bisnis Rosalia Indah Group yang khusus melayani customer dalam hal pengiriman paket barang. Rosalia Express memiliki jaringan 14 area perwakilan dan lebih dari 200 agen yang tersebar di seluruh Jawa dan Sumatera, serta dapat melayani pengiriman 27 provinsi di Indonesia. Pelayanan paket Rosalia Express sendiri tidak hanya melayani pengiriman dengan segmen retail, juga melayani pengiriman paket dalam skala besar untuk pemenuhan kebutuhan pengiriman bisnis. Rosalia Express menyediakan 12 jenis layanan antar, yaitu Bima, Arjuna, Kresna, Ki Semar, Petro, Parikesit, Basupati, Cakil, Pandu, Sinta, Antarja, dan Bisma. Perbedaan dari kedua belas jenis layanan terletak pada kecepatan antar, kapasitas berat produk, dan tarifnya. Untuk Rosalia Indah Tour dan Travel, Rosalia Indah berinovasi memberikan kepuasan kepada konsumen dengan menghadirkan armada travel yang menginginkan perjalanan cepat sampai ke tujuan. Rosalia Indah memanjakan konsumen dengan melayani rute antar kota dengan estimasi waktu yang cepat dan menyiapkan serta menyediakan fasilitas yang baik untuk meningkatkan kenyamanan, dan menyiapkan driver atau kru travel yang ramah yang siap untuk memberikan pelayanan prima kepada para pengguna jasa travel resmi Rosalia Indah. Untuk analisa lingkungan pemasaran, perusahaan jasa transportasi Rosalia Indah menerapkan konsep pemasaran multiplatform. Rosalia Indah sendiri melakukan strategi pemasarannya dengan memanfaatkan berbagai media sosial, diantaranya yaitu Instagram, YouTube, hingga TikTok. Strategi pemasaran tersebut untuk mempromosikan produk layanan melalui konten interaktif dengan tujuan meningkatkan brand awareness serta meningkatkan engagement dengan para customer. Untuk program pemasaran jasa dan relationship marketing, pemasaran jasa yang diterapkan oleh PT Rosalia Indah dalam memperkenalkan serta mempromosikan layanan jasa reservasi tiket bis online, yaitu dengan menggunakan 4 cara, yaitu yang pertama, advertising, di mana dalam pengiklanan layanan sistem reservasi tiket bis online kepada konsumen, PT Rosalia Indah menggunakan berbagai macam media, baik media cetak, offline, hingga media elektronik atau online, dalam mempromosikan layanan sistem reservasi tiket bis online. PT Rosalia Indah lebih aktif melakukan kegiatan promosi di media elektronik seperti web, media sosial yang digunakan yaitu Facebook, Instagram, dan YouTube, serta radio. Untuk personal selling, PT Rosalia Indah dalam hal ini mencoba melakukan promosi secara langsung terhadap calon konsumen untuk mengenalkan produk layanan sistem reservasi tiket bis online, sekaligus mengubah mindset pelanggan yang masih terpaku dengan cara lama. Diharapkan dengan adanya interaksi langsung dari agen di lapangan kepada calon konsumen dapat memperkenalkan lebih lanjut mengenai sistem reservasi tiket bis online dari PT Rosalia Indah. Selanjutnya, sales promotion, di mana strategi promosi penjualan yang diterapkan PT Rosalia yakni adalah potongan harga.
PT Rosalia Indah sendiri mempunyai sebuah program keanggotaan bernama RI Plus yang merupakan sebuah program penghargaan dari PT Rosalia Indah Transport kepada pelanggan yang telah setia mempercayakan layanan jasa transportasi darat khususnya bis dengan armada Rosalia Indah. Di mana dalam penerapannya, potongan harga untuk pembelian tiket bis secara online nantinya akan menyesuaikan permintaan pasar sehingga perusahaan dapat menjalankan strategi promosi layanan pemesanan tiket bis secara online dengan pertimbangan sendiri. Dan yang terakhir yaitu publicity, di mana untuk memanfaatkan publisitas PT Rosalia Indah, memanfaatkan publicity ini dengan menggunakan testimoni pelanggan serta membuat kegiatan komunikasi guna menarik pelanggan. PT Rosalia Indah sendiri dalam hal ini melakukan pendekatan dengan menjadi sponsor acara-acara tertentu hingga membuat event perusahaan secara mandiri. Salah satunya kegiatan komunikasi yang diadakan oleh PT Rosalia yakni event Gebiar Rosalia Indah dengan mengundang pers serta influencer sosial media untuk mengikutsertakan dan meliput kegiatan tersebut untuk meningkatkan publisitas perusahaan serta jasa yang dijual. Pada aspek SDM terdapat 4. Yang pertama, divisi personalia dan umum, di mana divisi ini membawahi unit kerja dalam bentuk seksi-seksi, di mana tugasnya yaitu mengelola data dan aktivitas kepersonaliaan SDM. Yang kedua yaitu divisi marketing dan sales. Divisi ini tidak saja berorientasi pada penjualan, promosi, dan program-program wisata serta operasional armada dan kru. Divisi ini juga mengatur jadwal keberangkatan dengan mengorganisir agen-agen BPU Rosalia Indah yang ada di kawasan Jawa dan Sumatera. Untuk divisi keuangan, yaitu mengelola keuangan perusahaan secara keseluruhan termasuk transaksi keuangan dengan vendor-vendor dan pengelolaan setoran seluruh agen-agen BPU Rosalia Indah. Dan yang terakhir ada divisi engineering, yaitu khusus menangani bidang teknik, baik perbaikan maupun perawatan. Bidang teknis dikerjakan oleh divisi ini sangat vital mengingat armada yang telah mencapai jumlah 1.100 unit lebih memerlukan atensi dan akurasi yang lebih tinggi. Selanjutnya, manajemen kualitas jasa terdapat 5 pada PT Rosalia Indah. Yang pertama, efektif dan efisien, di mana Rosalia Indah selalu memperhitungkan asas efektif dan efisien, bahwasannya hasil haruslah tepat sasaran, optimal, dan dalam pemakaian biaya dan sumber daya harus hemat dan tidak boros. Yang kedua, nyaman. Rosalia Indah memberikan kenyamanan dan kenikmatan bagi penumpang dengan fasilitas dan perawatan serta pengoperasian armada yang aman. Dan yang ketiga, jaminan, di mana Rosalia Indah memberikan jaminan bahwa setiap layanan operasional yang diberikan mempunyai garansi standar kualitas atau mutu yang bisa dipertanggungjawabkan. Untuk yang keempat, objektif. Rosalia Indah dalam memandang dan menyelesaikan suatu masalah haruslah benar-benar dicermati sumbernya dan adil, di mana yang benar katakan benar dan yang salah katakan salah. Dan yang terakhir yaitu yakin, di mana Rosalia Indah bersungguh-sungguh, pasti dan tegas bahwa semua karyawan harus berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam bekerja haruslah benar-benar sungguh-sungguh dan tidak ragu-ragu sesuai prosedur dan ketentuan kerja. Pada analisa pasar konsumen dan perilaku konsumen, analisa pasar merupakan sekumpulan konsumen yang mendapatkan barang atau jasa untuk keperluan pribadi. Kebanyakan konsumen jasa Rosalia Indah adalah para perantau atau seseorang yang sedang melakukan perjalanan jarak jauh antar kota. Pada hari libur atau hari-hari besar, konsumen jasa Rosalia Indah meningkat mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Untuk analisis perilaku konsumen, yaitu proses tentang individu bagaimana memilih dan menggunakan jasa tersebut dalam memenuhi kebutuhannya. Rosalia Indah menyediakan beberapa jasa, layanan sehingga konsumen dapat memilih sesuai kebutuhannya, seperti bepergian jarak jauh antar kota atau dapat mengirim barang dari ukuran besar sampai ukuran kecil atau dari ukuran kecil sampai ukuran besar ke antar kota. Untuk testimoni dari konsumen, testimoni pertama bisa kita lihat yaitu tempat mencari tiket bus atau paket barang dengan pelayanan yang bagus. Testimoni kedua yaitu lengkap, sekaligus restoran, toko cenderamata, minimarket, ATM, dan toilet semuanya ada pada PT Rosalia Indah. Pada evaluasi kinerja bisnis jasa pada PT Rosalia Indah, permasalahan yang pernah dialami oleh pihak Rosalia Indah yang pertama, banyaknya konsumen yang mengeluhkan kehilangan barang bawaan seperti laptop. Hal ini sangat disayangkan karena kurangnya keamanan di dalam bus dan fasilitas CCTV dalam keadaan rusak, sehingga tidak dapat memantau di saat kejadian sedang berlangsung. Yang kedua, konsumen juga mengeluhkan karena sering terjadi keterlambatan waktu keberangkatan tanpa adanya konfirmasi. Dan yang keempat, dan yang ketiga, konsumen mengeluhkan saat membawa anak di atas 3 tahun diharuskan membayar tiket seharga 50%, namun tidak diberikan tempat duduk, melainkan harus tetap dibangku oleh orang tuanya. Berikut solusi-solusi untuk permasalahan tersebut, yaitu solusinya yaitu perusahaan Rosalia Indah perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap karyawan mulai dari driver, pramugara-pramugari dan karyawan yang lainnya. Di mana Rosalia Indah juga harus memperhatikan kelayakan fasilitas yang harus diberikan kepada konsumen agar tidak terulang kembali kejadian yang tidak diinginkan. Hal ini ditujukan agar konsumen nyaman dan tetap menggunakan jasa transportasi Rosalia Indah.
Sekian presentasi observasi pada perusahaan jasa PT Rosalia Indah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.